Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam anak muda hebat dari seluruh Indonesia, dari seluruh daerah. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga kita tetap semangat dan sehat ya dimanapun kita berada. Tak lupa kita ucapkan selamat datang pada seluruh teman-teman yang sudah ada di Zoom Room pada malam hari ini. Kali ini adalah ruang tunggu yang kedua ya, pada tanggal 11 Agustus 2023. Oke. Oh sehat Kak, alhamdulillah kata Kak Fauzul. Oke. Oh tapi kayaknya gak afdol ya kalau kita belum kenalan dulu. Jadi sejenak kita kenalan dulu ya. Tapi nanti saya akan memberikan pantun. Jadi bisa dijawab cakep di kolom chat. Oke teman-teman. Bismillah. Ke pasar terapung membeli kuini yang berada di Sungai Martapura. Saya Muhammad Akmaluddin, MC hari ini yang akan memandu rangkaian acara. Cakep. Luar biasa ya. Salam kenal ya teman-teman. Nama saya di sini Muhammad Akmaluddin. Saya akan memandu acara Ruang Tumbuh yang kedua pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, kita bisa lihat nih, teman-teman bisa on cam nggak? Ayo, siapa yang masih belum on cam bisa on cam dulu. Bisa kasih jempolnya yang sudah on cam? Waduh, ada Kak Zaki. Ayo yang lain, ada yang sudah on cam? Bisa kasih jempolnya atau sarangeo? Oke. Oke. Oh, cakep lagi, kata Kak Zaki. Ya, alhamdulillah. Jadi izinkan saya untuk sedikit memulai acara pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan memulai acara ruang tumbuh yang merupakan wadah belajar bersama yang akan menghadirkan pemateri-pemateri luar biasa dari seluruh Indonesia. Tempat kita bertumbuh, tempat kita belajar. Yang kegiatan ini diselenggarakan oleh Sandi Nation yang merupakan program pengembangan diri masyarakat generasi muda, terutama generasi muda, untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis. Oke, yang merupakan binaan dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan tema malam hari ini merupakan, sebentar. Sebelum kita lanjut, teman-teman yang sudah hadir di room pada malam hari ini, dari mana aja nih dari seluruh Indonesia? Apakah ada yang dari Kalimantan? Atau ada seperti Kak Zaki dari Jawa Barat? Oh, Depok, Kak. Wah, ada Depok. Ada Malang. Wah, Bandung. Jawa Barat. Waduh. Wah, Jawa Barat. Ada beberapa nih, Kak. Surabaya. Pak Rifki. Surabaya, Kak Anif. Oke, jadi sambil kita menunggu teman-teman, kita akan menyampaikan tema yang sudah kakak-kakak tahu. Jadi tema acara pada malam hari ini yaitu Basic But Asik, Editing dengan Canva yang akan dibawakan oleh Kak Zaki Gaidak Akbar sebagai pemateri dan juga beliau merupakan Sandi Nation Youth Ambassador 2023 dari Provinsi Jawa Barat. Ayo, mana Jawa Barat suaranya?
Oke. Jadi sedikit kita akan bacakan profil dari pemateri kita nih. Beliau bernama lengkap Kak Zaki Gaidak Akbar, SE, CPRQ, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 14 Mei 1995. Wah, aduh kakak, jauh lebih tua dari saya. Oke, jadi alamat beliau di Kampung Sukaluyu, RT 1 RW 1, Desa Bojong Kunci, Kabupaten Bandung. Jadi untuk Instagram ada @zai.hamzah dan Twitternya Ikhwan Story. Beliau merupakan lulusan Ekonomi Syariah UM Bandung 2018, lulusnya 2022, benar ya Kak? Hobi beliau adalah editing, Science of Al-Quran, teknologi, dan lain-lain. Pengalaman beliau, waduh sudah banyak sih. Salah satunya IT, Kementerian Agama, Kabupaten Bandung, bagian beasiswa, infrastruktur teknisi handphone di Institut Kemandirian DD Tangsel, as leader baker di Bandung Makuta, dan sekarang salah satu mentor ILQ, cover Soreang, Kabupaten Bandung, Kepala Kabupaten Bandung, Yayasan Al-Wasat, sekarang juga merupakan pemateri Al-Quran MQFM, dan konten kreator dari Markom DT. Oke, itu singkatnya dari profil pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Oh, ternyata sudah ada ya, Kak Zaki dari tadi ya? Pemateri kita sudah ada di tengah-tengah kita nih. Halo Kak Zaki. Selamat malam. Halo, selamat malam. Alhamdulillah sudah di-unmute. Oke. Gimana Kak? Apakah sudah siap nih untuk Alhamdulillah. menyampaikan materi dan sharing-sharing pada malam hari ini? Insya Allah siap, insya Allah. Insya Allah siap. Oke, artinya bisa sudah memberikan sharing kepada teman-teman ya Kak. Bismillah. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita akan persilakan kepada Kak Zaki Gaidak Akbar untuk memulai sharing pada malam hari ini. Kepada Kak Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Akmal ya. Ini jauh-jauh nih, kita lintas Jawa. Walaupun bukan di Jawa Barat, kita masih bisa komunikasi melewati Zoom. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman di sini udah pada sarapan, bukan sarapan, dinner ya, makan malam. Udah pada makan malam belum? Sambil makan juga boleh, sambil santai juga boleh, karena ini bukan materi-materi yang menegangkan. Bahkan ini mungkin semua orang juga udah pada bisa ya tentang Canva gitu ya. Suaranya kecil banget. Ini segimana? Kedengeran? Masih kedengeran? Oke. Oke, segini aja ya. Nah ini sedikit untuk hari ini ya, materi sebenarnya bukan materi lah, materi itu banyak lah di mana-mana ya. Ini sharing karena saya bagian markom juga, marketing komunikasi yang ranahnya di situ, jadi sedikit sharing membagikan tips dan trik tentang Canva gitu ya. Jadi nggak mungkin lah di sini nggak tahu Canva. Di sini udah pada sering pakai Canva belum? Boleh di chat di kolomnya sudah atau belum? Kalau misalkan sudah berarti udah bisa lah ya. Jadi enak kita bahasnya karena kita nggak akan membahas bagaimana cara install Canva, cara daftar Canva itu udah terlalu dasar gitu ya. Biar kita mulai ya. Jadi kalau misalkan Canva ini harus bisa
edit atau enggak gitu ya, harus jago atau enggak gitu ya. Nah, ini sedikitnya kita akan bahas. Oke. Mungkin untuk slide-nya boleh di-share atau sama saya di-share ya. Kita share coba ya. Oh, sama saya sajalah. Kita share. Ini sudah terlihat teman-teman semua? Sudah terlihat belum? Aduh, ngeheng. Cek. Halo. Sebentar. Cek. Oke. Ini sudah muncul. Udah muncul semuanya? Kalau udah, kita akan mulai bahasannya. Oke. Sudah muncul ya? Aman, aman? Oke, sudah. Oke, pertama kita masuk dulu. Judulnya kan basic but asik ya. Berarti kita belajar basic-basic yang penting asik gitu ya. Ada hasilnya gitu. Oke. Nah, di sini apa yang ingin kita bahas? Nanti ke depannya nggak akan bahas Canva saja ya. Karena saya kalau editing ini nggak hanya di Canva. Percaya nggak kalau kita ngedesain itu bisa di PowerPoint. PowerPoint itu bagus gitu ya. Nggak perlu kita koneksi internet, nggak perlu kita downloadin yang banyak ininya elemen-elemennya. Itu di PowerPoint itu udah banyak. Nah, kadang saya juga membuat konten-konten yang istilahnya ke dakwah lah ya, dakwah kayak potongan ayat, kayak misalkan literasi-literasi Quran gitu ya, termasuk dari yang saya kerjakan itu kadang kalau misalkan nggak ada internet, saya menggunakan PowerPoint gitu ya. Nah, mungkin itu nanti kita akan bahas ya tentang PowerPoint gimana mudahnya, tentang yang lainnya lah gitu ya. Nah, kita fokus dulu editing dengan Canva. Oke. Kita kenal dulu Canva. Nah, ya. Nah, jadi saya juga tukang edit lah ya. Hobi kalau misalkan ada yang suka ke gunung, ya insya Allah kita bareng-bareng lah ke gunung ya. Biar sama-sama bisa rih lah, bisa ketemu. Nah, oke, kita masuk dulu ke konten yang pertama, yaitu apa itu konten. Ada yang tahu konten apa? Boleh di chat di kolom komentar, konten itu apa? Apakah singkatan? Apakah sebuah makanan gitu ya? Ada yang tahu nggak konten itu apa? Oke, kita masuk lagi. Konten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dari dua potongan kata, yaitu kon dan ten. Adalah noun ya, informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi tanpa ada media, tanpa ada benda itu tidak disebut dengan konten. Makanya kalau konten ini berarti dia harus ada medianya. Entah itu berbentuk apapun ya, yang penting ada medianya gitu ya. Nah, jenis konten sendiri itu nanti terbagi menjadi beberapa. Ada yang kontennya berupa visual, audio, bahkan teks ya. Visual ini berarti gambaran ya, gambaran atau video. Nah, di Canva ya, di Canva ini kita nggak hanya bisa buat gambar saja, bisa membuat video, bahkan video pendek. Nanti kita langsung praktek ya, praktek bagaimana cara menggunakan Canva sebagai video pendek gitu ya. Bahkan kalau yang reels sekarang itu nggak perlu editing kayak Premiere ataupun Filmora gitu ya. Ini cukup dengan Canva pun bisa gitu. Terus audio. Nah, nanti ada konten-konten audio. Entah itu dia potongan orang lagi ngomong, motivasi, itu diambil terus kasih kata-kata gitu ya. Nah, itu bisa jadi konten gitu. Yang penting ada isinya, karena konten ini ya kembali lagi yaitu isi yang disampaikan seperti apa. Entah itu pendek
pendek ataupun panjang, yang penting daging gitu ya. Banyak yang panjang-panjang tapi ngapain lah gitu ya, nggak jelas gitu, itu banyak. Makanya konten ini harus bermanfaat gitu ya. Terus yang ketiga itu teks ini banyak banget gitu ya. Teks itu ada artikel, berita, ada konten lelucon, itu banyak pokoknya. Jadi jenis konten ini bisa kita bagi-bagi gitu ya. Jadi nanti kita harus tahu dulu sebelum kita bikin itu, pengen bikin yang seperti apa sih gitu ya. Visual juga nanti banyak, sok visual apa, apalagi kalian di dunia kerja. Nah ini yang namanya konten atau yang namanya editing, itu balik lagi ke mood kita ya. Jadi nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan bisa aja gitu, tapi tanpa mood itu nggak akan perfect. Bahkan kadang udah jadi dihapus lagi karena nggak cocok gitu. Itu kadang nggak seperti itu. Saya juga kalau bikin konten ya, konten itu dikasih misalkan deadline kamu 1 minggu bikin konten 5, itu 1 hari 1 itu jarang. Kadang deadline di hari terakhir, di hari ke-6 atau ke-7 itu kadang bikin 5 sekaligus. Karena hari 1 ke 4 atau 1 sampai 5 itu cari inspirasi gitu ya. Nah itu tuh konten yang paling bener bakal kita jiwai itu seperti itu. Kadang mencari inspirasinya yang paling lama gitu ya. Nah ini jadi makanya kalau kita menggunakan sebuah aplikasi emang ada, tapi belum tentu mau bikin apa nih. Nah jadi harus ditentuin dulu ya dari awal juga jenis kontennya seperti apa ya. Nah itu. Terus tujuan konten. Nah ini balik lagi, tujuannya buat apa? Buat edukasi, karya, jualan. Kalau sekarang kan orang ya TikTok lagi ya. TikTok gitu ya. TikTok itu kan kadang ada karya, ada edukasi, kadang ada yang nggak jelas. Apa tujuannya? Yaitu yang tadi, kadang ada yang nggak jelas, ada yang bertujuan emang bakalan jadi amal, ada yang jadi bermanfaat gitu ya. Itu sangat-sangat apa namanya tuh buat kita itu bakal bikin lagi gitu ya, bakal aduh ini bermanfaat nih buat orang lain, pasti kita bakal bikin yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bermanfaat, yang ada dihujat mungkin ya, kayak konten-konten yang nggak jelas gitu ya, yang nggak jelas terus tujuannya cuma uang gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah konten itu emang dari hati untuk dicurahkan lah seperti itu. Kalau masalah uang atau masalah pujian itu adalah bonus sebenarnya ya. Terus ada edukasi, karya, jualan. Edukasi di sini tentuin gitu ya, mau edukasi apa tentang ilmiah, tentang tata bahasa, itu banyak sih sebenarnya. Apa yang kita lakukan setiap hari itu bisa dijadikan konten gitu ya. Apalagi kalau kita sekolah, kuliah gitu ya. Itu kalau pengen ingat kembali tentang mata kuliah gitu ya, atau mata pelajaran dari sekolahan, itu alangkah bagusnya jadikan tulisan sendiri atau ya tadi disebut konten gitu ya. Mau diposting silahkan, mau tidak pun silahkan. Yang penting itu menjadi konten dulu. Nanti kapan-kapan bisa jadi konten, mungkin ini saya punya konten ini gitu kan ya. Kalau misalkan ada karyanya juga ya, karya ada. Kalau sekarang tuh banyak tuh. Saya lagi seneng ngelihat paper lamp. Jadi dia cuma bermodalkan kertas, beberapa lapis itu ditambahin lampu. Wah itu keren tuh. Itu bagus, seni yang emang jarang orang punya. Kalau untuk gambar-gambar itu kan sering ya. Kalau kita itu orang ngegambar itu karena bisa jadi dari latihan atau bakat dari kecil. Tapi kalau misalkan yang dipelajari itu banyak sekarang gitu ya. Jualan. Nah, ini tentang jualan. Sekarang market itu paling banyak itu di e-commerce. Bahkan Instagram sendiri yang tadinya nggak berjualan ya, cuma posting foto, video gitu ya. Nggak ada story kan dulu ya. Instagram itu cuma feed. Nah, video di-upload. Tapi sekarang ada kolom shop. Wah itu hebat tuh. Sama kayak TikTok shop. Itu terobosan mereka berpikir jauh ke depan gitu ya. Nah itu jadikan konten. Bagaimana jualan kita bisa semenarik mungkin oleh orang yang melihat. Nah itu nanti kita buatnya melalui konten gitu ya. Jadi misalkan baju tapi warnanya pucat, terus lusuh, siapa yang mau beli gitu. Kecuali nanti di bawahnya ini bekas Firaun, itu pasti ada yang beli lah kayak gitu ya. Jadi
kuno gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk zaman sekarang baju yang reals gitu ya. Jadi real kalau kita ngelihat tuh warna seperti ini yang datang harus sama gitu. Kalau misalkan warna beda kan itu nanti yang ada komplain gitu ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Sama dengan makanan juga. Makanan juga ketika kita melihat poster ini kok telurnya 2 terus dagingnya 3 pas dipesan nggak kayak yang dipoto gitu kan. Nah itu juga jangan seperti itu. Yang penting sama dengan apa yang kita jual. Nah itu ya, itu konten. Jadi tujuan konten itu seperti itu. Yang penting menjual. Semua dijual, edukasi dijual, terus karyanya dijual, jualan apapun lah pokoknya ya gitu ya. Sekarang platform digitalnya. Nah, tentukan dulu gitu ya. Apakah mau diposting di Instagram, di TikTok, di apa? Di blognya gitu ya. Itu boleh gitu ya. Karena sekarang kita kalau mau posting gitu ya, yang penting di mana aja dulu lah gitu. Sebelum kita di banned ya gitu. Twitter saya waktu kemarin di banned karena banyak jualan gitu, padahal itu followersnya udah banyak gitu, cuma ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah itu salah satu terobosan, berarti kalau misalkan kita jualan di Twitter itu nggak boleh juga gitu. Nah ini sekarang udah ada wadahnya nih, TikTok, Shopee, Tokopedia. Kalau saya jualan di Tokopedia sama Shopee itu alhamdulillah dapat juga untung dari situ gitu ya. Tapi kalau untuk nyoba di Instagram itu belum, baru marketnya saja. Kalau untuk hasil dari Instagram belum, karena Instagram juga kalau kita ingin jualan kita harus bayar dulu, berbeda dengan Shopee dan juga Tokopedia gitu ya. Nah itu, jadi nanti tentukan dulu platform digitalnya, apakah mau di Instagram saja kita bikin konten, apakah kita bikin konten cuma udah TikTok aja. Jadi gini, kalian kalau misalkan punya 3 platform digital, ada short videonya YouTube, terus yang kedua ada reelsnya Instagram, dan juga ada TikTok. Nah itu bisa kita pakai tiga-tiganya. Caranya gimana? Kita misalkan bikin konten 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk 10 hari. Itu bisa kita akali ya. Misalkan kalau untuk reels Instagram itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berurutan sampai hari ke-10. Terus nanti di TikTok. TikTok bedain. Kita ambil dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu gitu ya. Terus nanti di shortnya YouTube itu ambil di yang misalkan 1 dulu atau tengah lah, 5, 6, 4, 7, terus 3, 8, terus seterusnya. Nah itu tuh kita bisa ngakali seperti itu. Jadi nggak usah bikin ribet. Yang penting kita punya tabungan dulu konten. Itu nanti masalah upload itu sebenarnya mudah. Apalagi kita punya relasi lah ya, relasi, kita bikin konten yuk. Kamu tukang uploadnya, saya bikinnya gitu. Itu kan adil, biar nggak bingung. Kadang orang yang ngedit juga aduh lupa upload nih gitu ya, kadang gitu ya, saya juga kadang aduh harusnya yang upload tuh tadi siang kenapa belum jadi nih, jadi dibesokin. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu, atau enggak lebih amannya cari schedule-nya, jadi buat schedule buat kita ya. Oke, menurut kamu konten kreatif itu seperti apa nih? Apakah yang kreatif, mahal, viral, yang apa, yang penting rame? Yang penting rame itu banyak, viral banyak. Kita mau bikin konten yang gak jelas juga bisa viral gitu. Cuma ya itu konsekuensinya kita harus tahu kalau di dunia digital itu seperti apa gitu ya. Bahkan sekarang undang-undangnya udah tahu seperti apa. Tapi kalau yang kreatif, wah itu apalagi buat kita sehari-hari gitu ya, pasti bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Nah kalau yang mahal, nah ini yang mahal nih, paling bagus nih. Kalau yang mahal itu kita posting terus ada yang nge-DM, jadi relasi kerja, jadi duit. Nah itu ya. Jadi itu kita ambilnya yang mahal. Walaupun itu yang tadinya hobi. Saya tuh hobi bikin, ternyata ada yang nyuruh bikin konten sebulan segini, dibayar segini. Ya kenapa tidak? Jadi duit ini gitu kan, karena yang dikerjain itu adalah yang kita senangi gitu ya. Nah itu ambil aja, karena itu kita nggak tahu rezeki itu dari mana gitu. Bahkan kalau misalkan kontennya itu bermanfaat, orang pasti mencari gitu. Ya itu, jadi tujuan konten buat apa dulu gitu ya. Nah ini aplikasi dan software, fungsinya kita harus tahu dulu ya. Fungsinya ketika untuk di edukasi itu ya,
apa aja gitu ya di edukasi itu, misalkan materi pelajaran, tips dan trik dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat konten-kontennya apa itu yang bahasa Inggris itu Learning English ya, LC, Kampung Inggris LC itu kan mereka punya kelas berbayarnya, tapi mereka bikin konten loh ya, bikin konten buat gratisan, dan itu pasti memancing orang untuk belajar, ikut belajar, ngefollow, akhirnya ikut juga untuk untuk belajar di sana gitu. Jadi itu sekaligus ya, ada kontennya, kita dapat rewardnya followersnya banyak gitu ya, terus kita dapat uang juga kalau misalkan di LC, orang tertarik belajar di LC, Kampung Inggris LC, langsung itu dapat berapa itu, triple kill kan, lumayan. Nah itu tuh, itu konten yang bisa kita manfaatkan kalau misalkan kita udah berpikir jauh tentang konten ya, seperti itu. Entah itu dari jualan pakaian, makanan, tadi sudah dijelaskan ya, pakaian harus warnanya sama, makanan kita harus sama dengan apa yang kita foto dengan nyatanya gitu ya. Terus jasa pun sama, jasa jangan jasanya servis gini, misalkan servis Windows original, ternyata kalau misalkan kita sampai-sampai kenapa ini terbatas cuma 30 hari atau 60 hari. Nah, itu kan bohong juga gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena konten ini gambaran aslinya kita cuma dalam bentuk ya visual seperti itu ya. Terus pengumuman. Nah, ini jangan sampai kita salah juga gitu ya. Pengumuman jangan yang hoax kayak gitu ya. Apalagi dari pemerintahan, individual, organisasi. Kan itu sekarang jadi lahan, konten itu jadi lahan pengumuman ya. Seperti inilah Sandi Nation mengadakan ruang tumbuh. Kan itu jadi konten dulu. Orang menarik ruang tumbuh ini apa nih? Gitu ya. Orang tertarik. Terus misalkan desainnya juga bagus. Wah nih kayaknya serius nih bikin acara nih, udah bagus. Kalau misalkan ada orang yang serius tapi kontennya atau gambarnya kurang serius, ini mah editannya kurang informatif, ini bacaannya kecil, terus ini warnanya terlalu banyak gitu ya. Itu salah satu menjadi colokan ke kita gitu. Ini mah udahlah, skip gitu. Padahal itu lembaga yang besar misalkan kayak gitu ya. Nah, itu tuh harus diperhatikan seperti itu ya. Itu konten itu pretelan-pretelan kecil, detail-detail kecil itu kita harus perhatikan. Nah, kita bahas tentang basic but asik. Ini langsung ke intinya ya. Intinya ini kenapa sih disebut basic but asik ya? Basic itu kita ambil 4 aja lah. 4 tangga buat kita bisa langsung ke hasil dari kontennya, yaitu niat. Niatnya mau bikin apa dulu nih? Mau bikin konten tentang fungsi atau manfaat buah-buahan, manfaat pisang apa, itu kan gampang. Berarti kita udah ada gambaran tuh, manfaat buah-buahan untuk kesehatan, itu udah ada gambaran. Terus udah kita punya niat, tapi kalau nggak ada alat dan bahan itu percuma juga, cuma diomongin ke orang misalkan, itu kan nggak jadi konten. Tapi kalau kita udah ada alat dan bahan, itu bisa device dan softwarenya gitu ya, berarti ada double. Misal pakai laptop atau pakai handphone lah. Handphone sekarang kita nggak mungkin orang nggak pada punya handphone, yaitu smartphone, entah Android, Harmony OS atau iOS gitu ya. Ini kebanyakan mungkin anak sekarang iOS dan juga Android gitu ya. Kalau Harmony OS ini jarang. Di Huawei ini sebenarnya Huawei lumayan enak untuk edit, tapi sekarang kita bahasnya Canva di iOS dan juga di Android. Nah ini, jadi harus terinstall. Apakah harus Pro? Free juga bisa ya. Jadi mau pakai kita gunakan yang free itu sangat bisa. Alatnya tadi udah disebutkan, bolehlah HP apapun bisa. Terus setelah ada alat dan bahan, niat yang udah kita siapkan mau bikin apa itu gitu ya, langsunglah beraksi nih. Memulai dengan apa yang kita tahu. Nah, misalkan dari pembelajaran hari ini kita udah tahu sedikit-sedikitnya, praktekin. Jangan hanya dipendam akhirnya jadi hilang gitu. Apalagi kalau jadi angin ke belakang, jadi kentut gitu ya. Jadi nggak ada isinya gitu. Nah itu. Jadi keinginan dari apa yang kita buat itu kan pasti hasil ya. Hasilnya bagus atau enggak. Apresiasi walau hasilnya kurang maksimal gitu ya. Jadi karena kadang orang itu kurang maksimal, udahlah dibuang, udah jelek gitu. Nah, tapi nggak bisa kayak gitu. Tapi harus butuh pengulangan. Sama, konten yang sama tapi pengulangan.
nilai yang mana nih yang paling bagus nih gitu ya. Bisa jadi apa? Untuk kita tuh perbandingan ya, perbandingan entah dari sisi warna ataupun font ya. Nah, kita langsung ke Canva. Nah, ini udah tau lah logo Canva seperti ini, berarti udah ada yang ngeh, oh Canva ini editing ya, software editing gitu ya. Nah, ini nih ya, kan sudah ada judulnya Canva Design Made Easy and Free. Tuh, dengan mudah dan juga gratis nih. Untuk kita yang pengen belajar mudah lah. Sebenarnya platform sekarang itu lebih mudah untuk kita pelajari. Nah, ini menu pertamanya ini walaupun buram nanti kita ambil di langsung website Canva-nya ya. Nah, ini nanti beberapa menu yang kita akan pelajari. Nah, ini kalau di smartphone seperti ini ya. Ini Canva ini dalam apa? Dalam keadaan sudah login biasanya kalau udah bisa masuk kayak gini. Nah, ini nanti ada beberapa desain yang sudah ada di Canva. Nanti kita bisa di remake, tapi jangan paste kayak gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu gitu. Nah, nanti kita ambil pembelajaran dari Canva sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai cuma mengcopy dan juga misalkan kita aduh ininya kurang bagus gitu ya. Nanti kita ubah. Nah, kita masuk ke Canva dulu ya. Oke, siap. Bentar. Ini saya stop share dulu. Nanti masuk ke Canva-nya. Ini udah muncul Canva-nya ya. Nah, ini nih. Ini sudah ada Canva. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum ada Canva di depan? Oke, kelihatan sudah. Oke, sip. Mantap. Nah, di sini saya menggunakan ini sebenarnya yang klasik ya, klasik yang untuk edukasinya. Tapi nanti kita lihat di situ ada beberapa tanda kalau misalkan ini bisa digunakan untuk free ataupun pro ya. Nah, ini nih, ini beberapa contoh nih ya. Saya contoh ini kalau yang ini video dulu ya. Nah, ini saya menggunakan Canva video. Kalau Canva video itu kita harus beberapa slide ya. Slide-nya nanti kita buat, nanti jadikan video, nanti hasilnya bisa diekspor gitu ya. Nah, ini nih. Ini kan kalau misalkan kita awalan seperti ini. Nih. Terus kita play di sini. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman. Nanti ada transisi yang kita sematkan gitu ya. Oh, itu nanti ada beberapa kalimat, nanti udah kalimat ini berikutnya apa. Nah, seperti itulah ya. Sampai akhirnya nanti penutupan juga kita bisa setting. Jadi nggak kaku gitu ya. Kalau yang tadi visual tentang gambar ya kaku. Kalau ini kan dia interaktif gitu ya. Ada animasinya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan transisi animation yang di Canva sudah tersedia gitu ya. Oke, udah itu aja. Jadi kalau misalkan ini contoh Canva yang khusus di video. Kalau ini sekarang kita buka yang contoh flyer ya, flyer. Nah, ini kalau flyer, kalau ada pun undangan ya, jadi beberapa lah. Jadi nggak hanya 1-2 gitu ya. Nah, ini flyer. Flyer kan mudah ya. Kita tentukan dulu size-nya mau seperti apa. Nah, ini kalau flyer kita lebih enak untuk menata letaknya. Nah, oke. Ini kita skip dulu. Kita mengenali dulu menu-menu di Canva yang bakalan kita nanti pakai gitu ya. Nah, di sini nanti kalau dalam keadaan kosong Canva ini seperti ini ya. Ini home. Di home sini kita mungkin bagi yang belum pernah bikin Canva pasti kosong di sininya ya. Di desainnya ini pasti kosong. Jadi nanti disuguhi dokumen, whiteboard, Instagram post. Nah, ini. Nanti kita harus ketahui dulu apa yang ingin kita upload. Apakah Reels, apakah story? Story aja. Kalau story kita harus tahu size-nya.
Nah, size-nya story. Nah, ini di Canva enak. Nanti ada di sini dikasih tahu Instagram story. Kita klik aja. Nah, kalau diklik udah muncul. Nah, di sini kan lebih mudah kita pahami. Berarti bentuknya seperti ini kalau Reels itu. Reels-nya kan berdiri lah ya, portrait gitu. Nah, nanti kalau ingin mengambil template di sini tinggal klik aja. Klik aja lah apapun itu, gitu ya. Kalau ingin dari nol, kita create blank. Nah, ini saya menggunakan create blank. Kalau create blank, berarti kita memulai dari awal. Nah, biar kita tahu menu-menu di Canva itu seperti apa. Nah, ini kan sudah jadi ya. Create blank ya. Jadi create blank di sini, nanti di sini ada di atasnya ada add page, ada duplicate page. Kalau duplicate page di sini pasti dia nanti duplikat sama dengan yang awal kita buat, gitu ya. Contohnya kita ambil dulu warna lah ya, kita masukin dulu warna. Nah di sini kita masuk elemen desain. Nah ini ada berapa menu nih ya. Desain ini desain yang sudah ada. Nah, ingat teman-teman kalau misalkan ingin praktis dan mudah untuk ngejar waktu lah ya, misalkan kita dapat deadline, ambillah template-nya seperti apa. Nah, nanti di sini ada. Kita misalkan klik, di sini pasti ada. Nih ya. Terus kan ini ada template style warnanya ya. Kalau warna seperti ini takutnya umum, takut ada orang yang pakai gitu ya. Tinggal stylenya ganti. Ini masih sama, stylenya ganti. Stylenya yang ini bisa. Nah, ini ganti nih warna. Kesini juga sama color palette. Nah, gantikan warnanya biar sama stylenya tapi warnanya beda. Seperti itu. Nah, itu nanti ada di desain ini. Di template style. Oke, kita hapus dulu yang tadi. Kita ulangi aja. Nah, setelah itu di bawahnya desain ada elemen. Elemen di sini, nah ini bisa ada elemen yang hidup seperti stiker atau gambar atau ingin shapes ya. Shape di sini nanti ada beberapa bentuk, gimana kita perlunya lah ya. Nanti sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan bintang, badge, nah seperti ini. Nah, terus warnanya mau diganti gitu ya, bisa. Nah ini nih, putihkan, misalkan itu bisa nih. Jadi nanti tergantung teman-teman semua perlu yang mana nanti bakal bisa digunakan gitu ya. Misalkan di sini untuk logo, misal untuk kegiatan apa, nanti suka ada logo gitu ya, logo lembaganya, logo kampusnya atau apa nanti di sini gitu ya. Oke, setelah elemen, nanti elemen di sini paling komplit sebenarnya isinya. Nah ini, kalau elemen yang ini frame, nah ini frame nanti kesiniin aja dulu, ke sini. Nanti si frame ini kita kalau drag drop gambar ke sini itu udah otomatis masuk dan berbentuk shapes-nya frame yang bulat ini. Jadi kita nggak usah crop segala gitu ya. Nah itu nanti di sini kita ambil contoh lah ya. Di sini saya udah upload beberapa gambar, ini bekas-bekas saya ya. Nah ini nih, Agim nih ya. Saya drag di sini nih. Tuh, kan udah masuk ya. Di sini. Nih, kalau pengen menyesuaikan gambarnya, klik gambar Agim 2 kali, nanti ke sini kan. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Gini ya, udah. Itu yang barusan elemen. Elemen yang menggunakan frame. Jadi frame nanti ada beberapa bentuk gitu ya. Nah, nanti yang frame isinya berapa biji, ini bisa kita masukkan ini 3 foto seperti itu ya. Terus setelah elemen ada teks. Nah, ini teks. Ini teks semua gratis ketika nggak ada tulisan VIP ya. Itu bisa kita gunakan untuk komersil. Karena hati-hati ya, kita ketika kita menggunakan teks yang ilegal, itu nanti kita kalau ketahuan pemilik teks, itu kita didenda. Nah, kita juga harus tahu ya tentang teks atau font yang mana nih yang gratis, mana nih yang emang boleh dikomersialkan gitu ya. Kadang ada nih kasus kemarin juga ya, membuat logo dengan teks, itu logonya, itu brandnya brand besar, pakai logo dengan teks gitu ya. Teksnya itu ada font, ternyata dia nggak beli font, tapi dia ambil gratisan, download secara ilegal. Kadang kan ada font, terus di bawahnya ada TXT atau apa
untuk komersil gitu ya, atau untuk dijual. Nah itu kita harus beli kalau emang kita mau pakai untuk dipakai logo jualan, logo apapun itu. Nah itu harus hati-hati di situ. Dan kita amannya cari teks-teks yang gratis seperti Montserrat, Times New Roman atau Poppins, itu mau dipakai kita sehari pun aman lah insya Allah gitu ya. Terus setelah teks ini ada upload. Nah upload ini bisa upload foto-foto yang kita inginkan gitu ya. Nah ini di sini upload files, ada record yourself. Kalau record yourself ini secara langsung melalui kamera yang ada di laptop gitu ya. Tapi kalau untuk upload files ini upload files yang ada di komputer kita. Jadi nanti di choose aja atau dipilih itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, nah itu contohnya seperti itu ya. Nah, udah itu ke bawah ada draw. Nah, ini draw. Kalau draw di sini ini lebih enaknya pakai pen tool ya. Nah, ini di sini kebetulan kalau misalkan laptop saya ada pen toolnya, bisa digunakan. Yang pen toolnya saya ambil dulu. Nah, ini pen tool dari Lenovo sendiri. Ini asli dari sananya. Jadi kita bisa gunakan. Misalkan kita mau coret-coret, itu bisa ya. Coret, gimana kita mau pakai mouse juga bisa nih, cuma mouse terlalu susah ya. Nah kalau misalkan udah pen toolnya lebih mudah, tapi saya jarang menggunakan ini ya, karena bukannya yang tadinya pengen simple malah jadi ribet gitu ya. Beda lagi kalau misalkan yang menggunakannya pen tool dari iOS atau iPad, itu lebih enak sih jujur. Kalau pakai iPad itu menggunakan iPencilnya itu bagus, smooth banget gitu ya. Terus ada apps. Nah, ini apps yang terakhir yang mungkin jarang kita pakai juga gitu ya. Nanti ada text to image, ada Google Foto. Jadi nanti diintegrated dengan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Entah mungkin ada yang beberapa di sini ada AI. Sekarang kan lagi musim AI. Pakai yang AI ini gitu ya. Terus ada yang pakai butuh Google Map, bisa Google Map di sini nanti bikin barcode-nya Google Map langsung. Kita nggak perlu convert dulu, buka Google Map, terus dari Google Map pinnya linknya di convert jadi link. Wah itu ribet. Kalau di sini udah gampang, tinggal Google Map nanti cari open, nah itu jadi gitu ya. Nah kita nggak akan bahas itu, ini hanya memperkenalkan menu-menu di sini. Nah ini project terakhir kita apa saja, itu sama seperti yang tadi di home ya, cuma ini lebih kecil. Kalau yang di home itu banyak. Oke, sekarang kita tentukan dulu kalau misalkan kita ingin membuat sebuah konten ya, lebih bagusnya nih diatur nih, ada aturannya. Jangan asal-asalan warnanya nanti amburadul. Jadi nanti kita tentukan nih. Misalkan pengen warnanya cukup 3 atau 5 maksimal. 5 itu dengan warna dasar ya, putih nih, putih. Terus ada yang kuningnya, pinknya, pokoknya mah nanti samakan dengan yang ini. Terus fontnya jangan terlalu banyak ya. Fontnya itu cukup minimal 2 maksimal 3 kalau saya gitu ya. Karena nanti estetiknya hilang kalau misalkan kita terlalu banyak beragam font lah gitu ya. Beragam font itu pasti nggak enak dilihat. Kalau misalkan fontnya 1 atau 2, satu misalkan untuk judul besar, itu cukup dengan menggunakan satu font. Terus isinya, kontennya barulah ganti dengan font yang lain. Nah itu ya. Ini contoh palet. Kalau saya bikin palet dulu setiap bulan, setiap 2 bulan sekali lah ya. Jangan terlalu cepat sebulan. 2 bulan. Jadi nanti tema misalkan untuk di Instagram, tema bulan sekarang ini 9 post tuh warnanya seragam. Terus misalkan untuk post berikutnya itu nanti warnanya beda. Itu pasti bagus, keren lah ya. Jadi nggak hanya kita mengandalkan foto misalkan, kalau foto ya boleh, tapi kalau misalkan konten yang kita buat sendiri seperti ini bisa kita atur dengan menggunakan palet atau font yang kita tentukan gitu ya. Nah itu nanti bisa dipasang di sini, di-upload di sini ya, di-upload. Oke itu ya awalnya. Ini seperti yang barusan kita sudah menggunakan satu dari beberapa fasilitas di Canva. Misalkan kayak gini lah ya. Isinya kita ambil teks besar dulu. Teks headingnya apa? Kita besarkan.
Kalau yang barusan itu apa? Kita ambil apa itu riba misalkan gitu ya. Nah, itu kan nanti jadi judul besar. Karena poin utamanya adalah judul, yaitu apa itu riba gitu ya. Nah, itu. Kalau misalkan untuk yang kecilnya nanti banyak gitu ya. Riba adalah ini isinya. Kita ambil dulu di Google biar nggak terlalu ngetik banyak ya. Jadi nanti kalau konten yang awal-awal itu jangan sampai kita ambil gimana kita gitu ya. Nah itu ya. Ini kita ambil dulu sekarang, kita ambil kontennya dulu sedikit. Ini sinyalnya agak jelek. Nah, misalkan kita ambil di sini. Nah, riba secara bahasa apa gitu ya. Nanti di sini kita pasang. Nah, setelah di sini ini kan kurang kelihatan gitu ya. Nah, kita cari font yang pas. Jadi jangan sama dengan judul atau dengan titelnya. Kita ambil di sini. Kalau saya paling suka tadi Poppins ya. Poppins ini karena dia rapih tulisannya dan juga enak untuk dibaca bagi para pembaca secara kejauhan gitu ya. Kalau misalkan bacaannya kecil kelihatan tetap karena fontnya rapi gitu. Nah ini kalau misalkan udah gitu udah beres. Ini simpelnya gitu ya. Nah, ini simple. Ini berarti isi konten kita udah dapat gitu ya. Nah, ingat di sini nanti kita akan ada save zone. Nah, save zone. Karena kan nanti di story itu di atas line pasti kita ketemu dengan di sini ada apa? Logo profil. Di sini ada love. Di sini ada comment. Di sini ada share. Di sini ada titik 3. Paling bawah ada reply ya. Nah itu harus dihindari, yaitu namanya safe zone. Jadi harus itu. Jadi jangan sampai gini nih. Ini mentang-mentang luas, kita ambil segini. Ah ini udah merapat ini, udah pasti nggak akan kebaca semua, gitu ya. Tapi kalau kita tahu safe zone-nya, nah ini segini nih. Kita ambil segini, ini aman nih. Nah ini safe zone-nya seperti ini. Nanti kalian cari sendiri safe zone itu untuk story seperti apa, untuk apa, untuk short seperti apa, untuk TikTok seperti apa, itu ya dalam keadaan potret seperti ini nanti itu bakal ketahuan. Misalkan logonya di sini ya, logonya saya menggunakan yang Agimnya aja lah. Agim kan di Darut Tauhid, biar di Darut Tauhid ada nah ini ketemu nih. Nah ini kan udah ya. Nah, berarti udah ada logonya nih. Kita pasang logo di ujung di sini. Sesuaikan dengan yang tadi kita buat. Ini simple. Ini simple tapi informatif. Ya, jadi kita ambilnya informatif. Jangan acak-acakan tapi nggak kesampaikan gitu ya isinya. Nah, ini kan lebih enak nih ya dilihatnya. Ini terlalu terlalu polos gitu ya. Misalkan hijaunya mau diganti putih dulu. Putih, oke lah putih, tapi yang tadinya nggak kelihatan gitu ya. Oke, yang hijau tadi kita ambil ininya opacity-nya ya. Nah, di sini kan nggak ada opacity. Nah, berarti kita ambil warna, terus nanti drag dulu ke sini yang ininya misalkan ini aja dulu ya. Kita ambil dulu. Bentar, ini agak loading. Oke. Nah, ini ambil birunya saja ya, karena dia logo DT. Nah, ini di sini sudah pas gitu ya. Jadi nggak usah di opacity karena udah warnanya udah pas. Kita tinggal ambil di elemen. Elemen di sini kalau misalkan kita pengen gambar apa masjid misalkan masjid. Oke, masjid di sini kita ambil grafik, foto atau video. Kalau video berarti kita otomatis yang bergerak. Kalau foto ini buat yang backgroundnya. Nih misalkan kita background, jadi nggak usah dipilih kayak gini. Nah ini kan terlalu kita harus ngatur-ngatur lagi. Hapus dulu. Tapi kita drag and drop ke backgroundnya. Nah ini kan dia udah ngepasin nih. Tak, oke ya. Ini
nutup yang tadi Agim nih. Kita ambil transparansinya. Nah, kayak gini. Oke, ini kayaknya nutup ke depan nih. Kita posisiin ya, positioning. Ini nih sama seperti di Photoshop. Kalau Photoshop kan ada kolom. Nah, ini ya untuk positioning paling atas berarti dia paling menonjol. Kalau paling belakang berarti dia bisa bisa tertutup oleh semua yang informasi yang tersampaikan gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat nih. Nah, kalau misalkan makin kita 100%, gambarnya makin terlihat. Tadi kan warnanya biru ya. Biru ini kita ambil 14 aja nih, 14 atau enggak kurangilah 11 atau 10. Nih, kelihatan kan? Jadi kalau dalam ininya kelihatan nih. Nah, gitu ya. Ini kayak gini. Ini kalau udah jadi gambar ya. Nih, kan ini bisa jadi animasi walaupun kayak gini ya. Mau jadi animasi seperti apa? Ini nih, kita ambil, kalau mau ambil keseluruhan, ambil aja layar di luarnya atau background utamanya ya. Klik aja di sini. Dia animate-nya di sini semua gratis ya. Mau dia pakai free ataupun pro pasti segini. Nah, ini kalau kita klik itu beda. Nah, tuh beda-beda ya. Jadi ada yang booth, kalau yang booth atau yang keluar dari awal biasanya kita ambil dulu ininya apa waktunya. Tadi waktunya udah terlalu sebentar gitu ya. Oke, sebentar. Nah, di sini waktunya jangan 1 detik. Misalkan tadi sudah ditentukan 5 detik ya, bawaannya itu 5 detik. Kita ambil lebihin aja 7 detik. Nah, ini di sini nanti kalau yang tadi backgroundnya ambil pen yang tadi colorize. Nah, seperti ini kelihatan untuk teman-teman. Jadi nanti beda-beda. Nah, seperti itu. Ini pan bukan pan ini ya, pan partai. Ini fade nanti berubah-ubah. Kalau on both kan ada on enter, jadi hanya masuknya saja. Kalau on exit dia keluarnya saja. Kalau both ini dia bisa masuk sama keluar beranimasi gitu ya. Jadi terterapkan ya. Jadi keterapin ke semuanya. Nah, ini yang pop. Kalau pop ini lebih kaget gitu ya. Jadi muncul. Kalau wipe itu dari pinggir. Breathe itu zoom out gitu ya. Zoom in ke zoom out. Terus ada lagi baseline dari bawah ke atas. Boleh kita mau dari kanan ke kiri ke kanan bisa, dari atas ke bawah bisa. Itu tergantung kita selera seperti apa. Karena ini kita diarahkan untuk berkreativitas ya di sini ya. Drift sama, drift juga seperti itu. Tektonik. Ini kan banyak ya, neon, scrapbook, photo zoom, photo rise, photo flow, Strom. Wah, banyak lah pokoknya nih. Ya, ada Flickr. Nah, Flickr juga sama. Cuma yang lebih enak itu tadi ya, dari pan. Pan itu bagus. Nanti fotonya muncul. Kayak gitu ya. Jadi itu udah keterapin. Nah, terus gimana kalau misalkan pengen jadi double? Jadi gambar iya, jadi video pun iya. Kalau video nanti di sini ada share. Ya, ada share. Nah, di share di sini ada download di bawah. Nah, kalau dalam keadaan ini dia otomatis ditujukan dulu ke video dan dia pasti otomatis size-nya 720 ya, 720 1080. Nah, kalau ingin lebih dari 1080 kita harus ini, lihat ini ada tanda apa itu tuh? Mahkota. Berarti dia harus pro. Jadi kita paling besar itu 1080. Kalau 1080 sebenarnya paling aman lah kita menggunakan 1080 untuk si Canva Free ini udah memadai lah untuk kita posting gitu ya. Nah, jadi ini formatnya cuma MP4 gitu ya. Nanti kalau kita ingin menggunakan audio pun bisa gitu ya. Jadi nanti di sini elemen kan ada all graphics, fotos, video, save, audio gitu ya. Nah, itu banyak. Kita nggak akan pakai audio dulu. Oke.
Jadi nanti lihat aja ke share di sini. Share nggak usah pakai audio dulu. Kalau audio kita nanti kan kalau di Reels itu kan udah kita bisa choose sendiri ya, bisa pilih sendiri audionya seperti apa. Terus kalau pengen digambar, kita tetap masih download, cuma file tipenya kita ganti. Nah ini balik lagi kalau misalkan hanya untuk best sharing atau untuk di posting, itu kita pakai JPG juga cukup. Kalau misalkan kita ingin dicetak gitu ya, dicetak, di print, itu bagusnya kita menggunakan PNG atau PDF print. Nah itu nanti akan menjaga kualitas gambar dari yang apa kita buat gitu ya. Nah itu seperti itu. Contohnya sama seperti tadi ya, kita ambil PNG aja. PNG. Nah ini PNG enaknya sampai arah ke sini, size-nya besar, itu tetap dia bisa dibuat sama kita walaupun dalam posisi free atau gratis. Tapi kalau udah sampai ujung itu nanti bakal jadi pro dan kita harus berbayar. Nah ini kita ambil amannya saja ya, ambil berarti dia hanya di Full HD dan kita tinggal download. Downloadnya ingat harus ada internet kalau untuk Canva ini ya. Jadi itu fungsinya Canva itu. Nah di sini kita save saja. Nah udah save berarti udah kesimpan, ada. Show in Explore muncul, bisa kita buka gitu ya. Nah itu ini udah dibuka ya, jadi hasilnya muncul gitu. Oke, untuk teman-teman itu untuk sedikit praktek di Canva ya. Jadi Canva ini nggak terlalu sulit, bahkan ya mungkin semua juga udah pada bisa lah ya. Jadi nanti ada pertanyaan juga boleh seputar Canva, atau nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang selain Canva ya di Sandy Nation atau di ruang tumbuh berikutnya. Oke, sekarang mungkin kita langsung aja saya kembalikan ke Kang Akmal. Iya, wah luar biasa Kak Zaki. Pemaparannya sangat jelas ya Kak. Mulai dari dasar, dari apa itu konten, jenisnya, tujuannya, dan lain-lain. Lalu mungkin emang bener ya Kak, kadang saya juga kalau kadang ngedit ringan, itu nyari inspirasinya yang agak lama ya. Betul. Kalau dapat inspirasi tuh, wah cepet jadinya. Kalau gak ada inspirasi jadinya, aduh kapan selesainya ini? Gak selesai. Gak bisa mulai Kadang soalnya. itu ya yang Jadi buat pertama harus ada bikin niat susah dulu ya Kak. memulai ya. Betul, betul. Iya bener banget tuh. Gak ada inspirasi. Cuma kan kalau kata Kak Zaki kan pertama harus ada niat dulu tuh. Niatnya niat bikin konten tuh apa? Alatnya harus ada, harus dikerjain, maksudnya digawe. Kalau gak digawe gak ada hasilnya. Betul, betul. Nah, itu. Iya. Jadi intinya mulai aja dulu ya Kak. Betul, harus berani memulai untuk membuat apapun tuh, jangan hanya konten gitu. Kadang konten emang kalau kenapa saya bahas konten itu dialami oleh saya sendiri gitu ya. Kalau misalkan ngonten itu emang harus suasananya enak gitu. Kenapa Google, kenapa Oh Microsoft iya. kantornya enak-enak itu ya. Kalau kita berpikir ke sana itu buat nyaman dulu gitu ya, pemikiran kita tuh jernih, terus ya positif vibes lah gitu ya. Jadi untuk mengerjakan sesuatu itu mudah gitu, jadi enjoy Yes. gitu. Kalau misalkan Jadi kayak moodnya bagus dulu ya waktunya Kak. kasih deadline, nah betul, jadi moodnya dibawa bagus dulu gitu. Jadi itu terobosan perusahaan terbesar dunia itu udah sampai ke situ gitu ya, membuat dulu membuat Iya. dulu pikiran mereka itu enak gitu. Yes, perasaan yang enak, nyaman, tenang, supaya inspirasi itu gampang datangnya ya Kak. Sama
Betul Tidak banget. ada hasil pertama yang sempurna, kata orang biasanya. Jadi saat dulu saya pernah baca buku namanya How to Master Your Habits, karya Ustadz Felix. Kata beliau, practice makes right, repetition makes perfect. Betul. Jadi repetisi itu yang harus kita, ya istilahnya mah repetisi itu Jadi repetisi istiqomah lah yang ya. menyempurnakan ya, Jadi Kak. harus terus sama, iya. 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 Kalau gitu kita apa bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak? Boleh. Dipersilahkan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Mau menyampaikan langsung ataupun bisa di kolom chat bisa juga. Silahkan diketik di kolom chat. Kalau mau di kolom chat, kita tunggu dulu. Ada? Apakah ada teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Zaki mengenai materi tadi ataupun tentang seluk-beluk pembuatan konten? Oh, ini ada Kak Muhammad Fauzul Mustafa. Mana ini? Oke, kita Siap. Sebelumnya kedengaran nggak Kak kita suara aku? bunyikan. Oke, silakan Oke, Kak. aman. Kedengaran bagus Kak. Oke, makasih banyak buat Aman. Kak Zaki Silakan atas Kak. pemaparannya tadi. Cukup menarik banget untuk mempelajarin Canva gitu ya. Yang mau aku tanyain sih, gimana sih cara kakak untuk istiqomah gitu dalam hal pembuatan konten ini gitu? Adakah kayak trik-trik khusus? Mulai tadi kan juga kakak sempat nyinggung untuk nabung konten. Nah, menurut kakak nabung konten itu sebaiknya berapa kali seminggu ataupun gimana sih cara untuk bisa tetap konsisten itu sendiri sih Kak? Gitu sih, Kak, untuk pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Kak Zaki? Oke, terima kasih buat Kang Kurang Muhammad terdengar Kak Fauzul Zaki. Mustafa. Dari mana, Kang? Oke. Dari mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan. Di Depok Kak, kebetulan di Jawa Barat. Wah, dari Depok. Berarti masih bisa aja bahasa Sunda dikit-dikit mah ya. Jadi gimana ya? Pertanyaannya gimana cara agar istiqomah? Nah, ini pertama saya juga mengalami hal yang kayak aduh susah istiqomah gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir gimana cara istiqomah itu tadi seperti yang disebutkan yaitu nabung konten. Nabung kontennya itu dari satu dulu aja. Satu sehari. Walaupun kita posting bukan per hari ya. Bukan per hari, kadang 1 minggu 2 kali. Nah gitu ya. Ada yang 1 hari itu bikin, 2 hari bikin satu lagi, 3 hari bikin lagi. Nah saya mah alhamdulillah sekarang tuh sehari bisa bikin 5 sampai 10 gitu. Jadi enak gitu ya kalau misalkan besoknya mau tiduran, mau rebahan atau mau cari inspirasi lain gitu enak gitu. Jadi itu sih caranya atau tipsnya kalau misalkan ingin nabung itu satu aja karena yaitu materinya dulu cari. Nah, apa yang kita ingin posting itu materi. Nomor satu kan materi ya. Mau ngegambarnya mah atau mau ngedesainnya itu lebih mudah sebenarnya. Kalau misalkan untuk eh, materinya nggak ada, ngapain juga apa yang mau di posting. Nah kemarin saya coba untuk bikin dulu materi nih tentang definisi, manfaat, atau fungsi atau indikasi. Nah itu satu satu ranah yang berbeda nanti dipecah berapa jadi berapa konten. Nah itu jadi seperti itu sih lebih mudahnya. Jadi materinya
Jadi jangan sampai kita cari atau bikin materi terlalu panjang, bosan orang bacanya. Simple tapi jelas. Gitu. Gitu Kang Fauzul, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu tips dari saya. Nanti cari tips-tips yang dari yang lain juga banyak lah gitu ya. Coba nanti coba satu persatu tipsnya. Ya mudah-mudahan ada yang cocok gitu. Oh, gimana kakak yang bertanya tadi? Apakah sudah jelas? Jelas Kak, makasih banyak buat Kang Zaki atas jawabannya. Sudah cukup menjawab untuk bisa, berarti intinya konsisten dan mulai aja dulu gitu ya. Dari hal yang sederhana dimulai dari satu konten. Terima kasih. Sama-sama Oke. Kang Fauzul. Oh, Kak Zaki, kita untuk pertanyaan apa kita batasi atau bagaimana, Kak? Atau jawab aja dulu yang ada ini. Ada beberapa di Mungkin kolom ini chat, ada sampai yang raise hand ya juga. yang ada aja dulu. Nanti lebih 40 mungkin ya. Yang ada aja Baik. dulu. Ada 5 pertanyaan di kolom chat, ada yang 1 raise hand. Kita jawab yang raise hand dulu ya. Jadi kita pertanyaan untuk saat ini kita cukupkan sampai sini Oke. dulu. Kalau ada waktu kita bisa tambah lagi ya, Kak. Oke, kita jawab yang raise hand dulu ya, Kak. Oke. Atau oke, kita coba yang raise hand, Kak Nelly Susanti. Oke Kak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran nggak sih Kak suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aman-aman. Terdengar jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nelly Susanti. Saya dari Universitas Malik Saleh di Aceh. Nah, mohon maaf nih sebelumnya saya nggak bisa on cam gitu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan saya. Nah, di sini kan kayak kita tuh mau buat konten, terus kita tuh suka beberapa hal gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa fokus ke satu karena saya pernah dengar kalau kita mau konten itu fokuslah pada satu tema atau apa gitu kan. Misalnya kayak kita emang fokus makanan ya makanan aja gitu kan. Sedangkan kita punya beberapa hal yang memang kita tertarik di dalam konten ini gitu kan. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih cara kita menempatkan tempat yang kita maksudnya nih, kita nih suka nih ada 5 atau 4 hal. Akankah kita masukkan ke 4-4 atau ke 5-5 ini dalam konten kita gitu? Gimana sih menurut Kakak? Atau kita lebih mencari yang dominan menurut kita itu lebih tertarik gitu? Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa langsung dijawab ya, Kak? Oke, siap. Saya langsung jawab. Izin menjawab dari Kak Nelia dari Aceh. Wah, lumayan nih, jauh nih ya dari ujung ke tengah gitu ya. Untuk konten gimana supaya kan tadi harus fokus satu ya. Nah, ini yang saya kerjakan saat ini gitu ya di Darut Tauhid itu malah enggak satu, dikasihnya banyak. Nanti dikelompokkan. Misalkan literasi Islami, literasi umum, tentang wakaf, itu kan beda-beda. Nah, itu nanti jadikan tabungan konten. Itu yang tabungan konten itu suatu saat pasti bakalan bermanfaat. Yang penting bikin aja dulu karena ide muncul itu nggak akan sama gitu ya. Pasti beda-beda. Nah, kalau misalkan untuk makanan aja gitu ya, untuk makanan. Oke, cari inspirasi dulu ke makanan. Nah, yang tadi sudah disebutkan kalau misalkan satu aspek makanan itu bisa kita bikin 4 konten. Misalkan nasi Padang ya atau mie Aceh. Mie Aceh. Mie Aceh original seperti apa? Mie Aceh yang spesial seperti apa? Misalkan mie Aceh di luar kota seperti apa dibandingkan dengan mie Aceh yang original. Itu kan bisa berapa konten, betul kan? Jadi nggak hanya satu. Itu. Misalkan mau mie Aceh di disandingkan dengan budaya bisa itu sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir gimana sih gitu ya. Iya, itu balik lagi ke kreativitas kita.
Itu sempat saya alami juga gitu, harus fokus, akhirnya tertunda, akhirnya nggak jadi bikin konten gitu ya. Sedangkan saya itu emang resepnya di IT misalkannya, senang-senangnya di IT. Saya sukanya IT loh, tapi karena pekerjaan saya tukang edit dan ada di ranah yang agamis mungkin ya, dia Darut Tauhid, dia Agim. Nah itu di situ muncul, oh ini wakaf, literasi wakaf. Akhirnya kan kita bisa explore sendiri seperti itu. Dan wakaf itu nggak hanya satu, apa gitu ya. Seperti tadi makanan. Makanan mungkin kalau kita makan ya itu seperti makanan mie Aceh kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan saya di sini sama Bang Arga, orang Aceh juga gitu ya. Itu kita ngebahas tentang yaitu konten tentang khusus gimana kalau kita bikin mie Aceh gini, bukan mie Aceh dirombak tapi kontennya tentang mie Aceh dengan rasa originalnya seperti ini dibahas, misalkan budaya Aceh apakah ada hubungannya dengan mie Aceh kayak gitu mungkin Kak Nelly. Sedikitnya itu sedikit pengalaman tentang pembuatan konten yang stuck di satu mungkin ya, yang bukan stuck di satu, yang tadinya harus disuruh satu tapi kita pikirannya kemana-mana gitu. Nah itu tuh nanti bisa dicoba gitu, walaupun pikiran kita kemana-mana, apakah bisa dikaitkan dengan tema yang ingin kita buat gitu ya, atau tema yang dituntut harus kita buat gitu. Mungkin itu Kak Nelly, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, bagaimana Kak Nelly Susanti, apa sudah terjawab? Halo, apa Kak Nelly masih ada? Oh, kira-kira kayaknya sudah terjawab ya, Kak? Oh, sudah, Kakak. Oke. Oke, jadi Sudah kita lanjut itu ke di pertanyaan yang ada di kolom chat Kak. ya, Kak? Iya, sudah. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, jadi ada pertanyaan dari Hana Farisyatul Fauziah. Untuk warna gradient, gimana ya, Kak, untuk memadukan warna? Oke, gradien. Nah, ini percaya nggak saya buta warna parsial? Jadi saya menggunakan warna itu dengan kode ya. Jadi saya tuh terlahir dari kecil tuh buta warna parsial, tapi saya pengen ngedit gitu ya. Pengen ngedit yang mungkin kalau disebut hijau nggak seperti orang hijau. Kadang orang ngomong merah, saya ngomong hijau gitu ya. Nah, itu beda-beda. Nah, saya menggunakan aplikasi yang namanya Colors. Colors di sini, aduh, kita hapus dulu ininya, background blur, virtual backgroundnya. Nah, ini aplikasi. Nah, ini nanti perpaduan warna nanti ada di sini. Ini kodenya. Nah, ini kodenya. Kalau misal kita ingin ganti tipe warna, itu tinggal di bawah, grade. Nah, ini nanti kita ditujukan satu tema semua gitu. Terus lagi generate. Ini semua warna dari pastel sampai warna yang umum itu ada gitu ya. Jadi nanti lihat aja di sini nih colors. Lihat colors, kelihatan ya? Ada C colors. Nah, itu C colors. Tulisannya colors itu bisa dipakai Oh, untuk bisa kita diketikkan di kolom tahu chat, gitu Kak. ya. Karena saya sendiri juga. Oh iya ya. Oke. Nih, tulisannya gini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa gitu. Jadi kalau misalkan nanya saya itu buta warna sebenarnya. Saya taunya kode-kode warna kayak F itu putih gitu ya. Jadi harus menghafal kode warna juga gitu ya. Jadi enggak bisa saya ngejawab hijau sama kuning gitu kan. Takutnya acak-acakan gitu. Karena orang desain itu pasti punya warnanya masing-masing atau
warna, ya itulah namanya itu apa ya? Khasnya masing-masing gitu. Pasti nggak sama, pasti ada yang berbeda gitu. Saya dengan teman-teman saya juga beda gitu. Cuma kita padukan dengan bagaimana kita menggunakan satu satu wadah, misalkan ini membuat konten ini, tapi tipe desainnya sama, warnanya gimana mereka gitu. Pokoknya seperti itu. Tadi siapa yang bertanya? Kak Zulkarnain tuh siapa ya? Oh, Kahana ya, Kahana Fauziah, ini untuk memadukan warna. Jadi nanti di situ aja di colors. Saya juga menggunakan itu karena ya itu tadi saya punya kelebihan tidak bisa menyebutkan warna gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya. Iya. Apakah Kak Hana sudah terjawab pertanyaannya? Oh iya, sudah, terima kasih. Oh, ternyata ya Kak, tidak ada kata tidak mungkin ya sekarang. Bahkan Kak Zaki yang ternyata buta warna parsial ya Kak. Artinya tidak bisa membedakan beberapa warna. Betul, ya Kak? parsial. Betul, jadi nanti ada namanya Ternyata nggak ada tes alasan Ishihara, nggak bisa yaitu ya tes di buta zaman warna. sekarang ya. Betul, harus Oh tetap iya. mencoba sih sebenarnya gitu Nggak, ya. Jadi kalau ingin tahu itu kita iya. mencoba gitu. Jadi saya dulu mau pelayaran, mau ke IT itu, bahkan saya mau ke Rusia itu harus ada buta warna, makanya saya nggak jadi. Akhirnya saya cari celah, harus ngapain gitu. Nah itu karena ya Allah mah ngasih jalan gitu ya. Allah Oh. itu pasti ngasih jalan, ngasih rezekinya. Belum tentu saya ke luar negeri, belum tentu saya ngerjain sesuatu ternyata itu bukan yang terbaik. Tapi kalau udah sampai sekarang itu yang terbaik. Bisa ketemu teman-teman di SYA kan. Kalau nanti di Rusia jauh gitu ya, nggak mungkin bukan di SYA gitu ya. Itu mungkin untuk sedikit pemaparannya. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua di kolom chat dari Kak Zulkarnain. Kak, di aplikasi Canva emang harus premium dulu. Gak biar hasilnya bagus. Untuk Canva itu kalau punya budgetnya premium boleh, kalau ingin free juga boleh. Hasil bagus itu bukan ngelihat dari premium atau free. Bahkan saya sendiri mengawali semuanya itu dari free gitu. Jadi nggak langsung premium, nggak istilahnya saya pengen premium, sok-sokan premium biar bisa segala. Ternyata nggak punya skill di situ, percuma juga buang-buang uang gitu kan. Beda lagi kalau misalkan kita untuk iseng-isengan pengen langsung pakai yang premium, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting lihat dulu budgetnya dan juga fungsinya. Tapi nanti coba aja yang free itu memadai atau enggak. Kalau menurut saya free itu memadai sih. Hampir 80% itu kebuka. Kalau yang premium nambah 20% sampai ke 100%, kayak gitu sih. Oh, jadi secara keseluruhan bisa digunakan ya Kak untuk yang free. Jadi kalau premium itu melengkapi. Oke. Nah, for your information, link absensi ruang tunggu sudah dikirim ke kolom chat. Jadi peserta sambil bisa untuk mengabsensi. Oke, silakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga di kolom chat dari Karifki Zakaria. Bagaimana cara Kak untuk mensinkronisasi niat dan kondisi yang ada? Terkadang ada niat tapi dengan kondisi yang kurang mendukung, begitu Kak. Tentunya dalam ingin membuat suatu konten.
Oke, jadi mungkin kondisinya seperti apa? Apakah HP-nya nggak ada, device-nya nggak ada, gitu ya? Atau ini kan bagaimana cara kakak untuk sinkronisasi niat dan kondisi? Nah, ya kalau untuk di sini sinkronisasinya balik lagi, lihat dulu apakah dari segi device gitu ya. Kan ini misalkan device-nya ada tapi internet gak ada nih. Nah, itu nanti kita bahas lagi karena Canva di sini dia memerlukan koneksi internet gitu ya. Terus kalau misalkan yang tidak menggunakan kondisi yang memerlukan internet itu menggunakan PowerPoint yang tadi sudah saya gunakan, yang saya sampaikan gitu ya. Jadi saya juga sering pakai PowerPoint itu ketika nggak ada internet. Ini posisi rumah saya di sini nggak ada internet yang saya pakai gitu. Nah ini baru-baru saya pasang WiFi itu, jadi sinkronisasinya di situ. Kita menyesuaikan dulu sambil kita menunggu uh, internet memadai, seperti itulah ya pokoknya. Kalau misalkan kita ingin sinkron dengan niat dan kondisi gitu. Jadi kan nanti pertanyaannya ini sebenarnya luas gitu ya. Kalau misalkan niatnya udah ada, tapi misalkan niatnya nggak ada tapi kondisinya ada, nah itu yang susah gitu ya. Karena yang pertama kan tadi udah tahu kan, 1 2 3 4 tangganya itu nomor 1 niatnya dulu. Terlebih ketika kita nggak ada device, nggak ada internet, itu pasti masih bisa. Tadi kan saya sudah sebutkan kita menggunakan Paint ataupun PowerPoint itu masih bisa sebenarnya. Yang penting niatnya ada gitu. Tapi kalau misalkan kita punya Apple Pro atau iPad Pro tapi nggak ada niat, mau bikin apa gitu ya. Jadi itu sinkronisasinya dari ranah apa dulu yang barusan saya sebagian sebutkan, yaitu sinkronisasi di apakah ada niat atau enggak dulu gitu ya. Karena yang saya alami, yang saya buat itu harus ada niat dulu, nomor 1 gitu ya. Oke, itu aja mungkin. Oh, jadi diutamakan dulu niat ya, Kak. Kalau sudah ada niat, Betul. yang lain bisa diusahain. Oke. Oke, sangat menjawab, Kak. Dari Kak Oke, Rifki terima Zakaria. kasih. Oke, Ya, kita sama-sama. lanjut ke pertanyaan apa nih dibacanya ya? Cut atau Cut ya? Cut Nurul. A'la. Cara Cut. membuat gambar Oh, yang diupload namanya ya. di iya agar tetap HD. Gimana Kak? Karena saya ada buat konten untuk di-up di IG, gambarnya pecah saat di-up ke IG story. Jadi gimana ya Kak? Artinya di penguploadan ya. Oke, ini mungkin betul penguploadan. Jadi sebelum diupload, lihat dulu picture-nya atau lihat dulu gambarnya yang kita ingin upload ataupun mau di sosial media ataupun di WhatsApp. Biasanya kan itu merubah size dari ukuran dari gambar. Nanti lihat dulu, itu klik kanan properties gambarnya, nanti lihat ukuran width and height-nya itu berapa. Kalau misalkan di bawah 1000 itu pasti pecah. Kalau di atas 1000, misalkan 1920 kali 1080 itu batas normalnya. Itu ya, untuk yang batas aman diupload. Kalau 720 itu udah pasti, istilah zaman sekarang, burik ya. Burik, jelek gitu, pecah-pecah. Nah, itu 720 gitu. Kalau misalkan lebih dari situ, ada Full HD, ada 4K, ada 2K. Kan sekarang resolusi itu makin tinggi ya. Nah, itu usahakan bikin resolusi yang tertinggi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di-up ke sosial media, itu pasti masih aman gitu. Dan ekspornya tadi sudah dijelaskan kalau mau JPG atau PNG gitu ya. Kalau JPG itu amannya JPG gitu ya. Kalau PNG itu bisa untuk dicetak ataupun diposting juga bisa gitu ya. Oke, itu mungkin jawabannya mudah-mudahan terjawab.
untuk Kak Cut Nurul A'la. Al-A'la. Oke, Kak Cut Nurul A'la ya. Apakah sudah terjawab Kak Nurul ya? Sepertinya sudah terjawab ya Kak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Dari Muhammad Hamdan Ramdhani. Oke, sudah terjawab katanya Kak, kata Nurul A'la. Terima kasih jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir dari Muhammad Hamdan Ramdhani. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah kita bisa menghasilkan uang di aplikasi Canva atau hanya untuk editing saja? Oke, bisa dijawab Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hamdan Ramdhani. Jawabannya sangat bisa. Jadi Canva itu membuka bagi kreator-kreator yang pembuat elemen-elemen kayak gitu nanti supaya diupload dan bekerja sama dengan Canva. Nah, kan Canva itu ada yang pro nih ya. Nah, itu bagian pro itu nanti ada fee-nya yang masuk ke kita gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai elemen ini, elemen itu gitu ya, yang biasanya itu vektor bentuknya, vektor, dan itu nanti pasti bisa joinan dengan Canva. Tadi seperti yang nanti ada Canva Creator gitu ya, itu nanti gabung aja sama itu. Nah itu saya juga baru gabung ke Canva itu. Jadi cuma saya belum bikin vektor-vektor gitu. Saya hanya pengguna dan menggunakan cari uangnya ketika outputnya bukan di internalnya gitu. Kalau ini kan pertanyaannya internal, apakah Canva bisa beli konten kita atau bisa bisa menghargai apa yang kita upload gitu ya. Nah, itu bisa sangat bisa gitu. Nanti pelajari aja tentang Canva Creator gitu ya. Jadi ada sistem kerjasama kreator dengan Canva, dan itu nanti ada filternya gitu. Jadi nggak hanya langsung ACC, main ACC gitu kalau Canva gitu ya, tapi lihat dulu menarik nggak kontennya. Kalau misalkan itu di ACC, ya itu bisa joinan dengan Canva. Mungkin itu untuk Kang Hamdan, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, gimana Kak Hamdan? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Kak, sudah. Oke. Sama-sama. Oh iya. Untuk Q&A, apakah ada bisa ditambah lagi Kak? Atau sudah dicukupkan? Mungkin untuk malam ini cukup dulu. Nanti misalkan teman-teman ingin ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa ini saya buka dulu ya. Ini untuk kontak saya dan juga Instagram, bisa di DM. Bentar, tunggu sebentar. Nah ini ya, nanti di sini bisa langsung DM boleh, tapi nanti jangan langsung DM nanya gitu ini siapa gitu ya, tapi ini dari SCA daerah mana gitu ya. Nah itu boleh gitu ya, langsung aja melalui WhatsApp ya, bisa itu WhatsApp, Instagram juga bisa, email juga boleh, cuma email kayak terlalu formal ya. Oke, bisa tuh. Jadi bisa di screenshot teman-teman tuh untuk yang mau bertanya kepada Kak Zaki. Ada email, ada nomor telepon, WA, sama Instagram. Bisa dipantengin aja tuh. Kali aja mau tanya-tanya lebih dalam sama Kak Zaki mengenai dunia konten kreator ya Kak. Oke. Wah, ternyata
Sudah jam berapa ya? Kalau saya kan Wita ya, Kak. Jadi di sini sudah jam 21:44. Kalau di Jawa jam berapa ya? Oh, di sana beda 1 jam ya. Di sini Iya. 20.45. Oh, 20.45. Betul. Oh iya. Oke, ternyata agak kerasa sudah hampir 1,5 jam lebih ya, hampir 2 jam ya, Kak. Kita berbincang, kita belajar ya, kita mendengarkan sharing dari Kak Zaki mengenai editing Canva. Oh, Makassar jam 21:46. Wah, sama Wita kita. Oke, jadi gimana teman-teman? Bagaimana seru? Dapat insight baru, pengalaman, atau wah ternyata Kak Zaki punya pengalaman-pengalaman yang wah banyak sekali ya. Seperti fun fact. Ternyata Kak Zaki walaupun beliau buta warna parsial tapi bisa juga ngedit ya. Ternyata gak ada halangan ya untuk bisa berkarya. Harus bisa. Iya bener banget. Wah seru banget. Oh makasih Kak ilmunya. Iya, semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas sharing malam ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di ruang tumbuh berikutnya. Jadi pantengin aja IG Sandination @Sandination_official. Di sana nanti ada update-update info-info terbaru. Oke, sebelumnya jangan leave dulu ya. Kita ada sesi dokumentasi. Jangan bosan buat sharing terus, siap. Insya Allah ruang tumbuh akan terus ada setiap minggu, ditemani oleh pemateri-pemateri yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Ada Sandination, juga ada praktisi. Seru Kak, terima kasih share-nya, sama-sama. Oke. Iya. Oke, tapi sebelum dokumentasi gak enak rasanya kalau kita gak pamitan dulu. Jadi buat teman-teman kami ucapkan terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya malam hari ini. Biasanya kan ini malam pertama weekend ya, bisa nongkrong, bisa santai-santai, tapi teman-teman menyempatkan waktunya untuk belajar mengikuti sharing yang kami adakan malam hari ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat pada keseharian sehari-hari. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya akhiri selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya secara virtual. Oke, kita akan mulai sesi dokumentasi dulu ya. Akan dipimpin oleh Kak Ahmad. Oke, semuanya on cam. Kasih wajah-wajah terbaik kalian, ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, senyum. Bisa kasih jempolnya. Oke, Kak Ahmad sudah siap? Udah siap. Ayo. Oke, saya bimbing ya. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, layar ada berikutnya. berapa slide lagi, Kak? Satu lagi, oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah join, semoga kita bisa berjumpa kembali di ruang tumbuh berikutnya, di minggu berikutnya. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.